Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang modul 9 yang berkaitan dengan penyelesaian audit. Pada halaman 132 sampai 162 pada buku 2. Pada halaman 132 kita mendapatkan yang pertama, tabel untuk daftar jurnal koreksi dan reklasifikasi pada tahun 2018. Nah, pada halaman 132 ini kita hanya disediakan satu tabel untuk mengisinya. Dan kita diharapkan untuk membuat tabel sendiri. Untuk pengisian daftar jurnal koreksi dan reklasifikasi, dilihat pada hasil catatan pemeriksaan pada pengerjaan modul-modul sebelumnya. Langsung saja kita masuk pada pengisian untuk daftar jurnal koreksi dan reklasifikasi. Pada transaksi pertama yaitu ada penjualan di sebelah debit sebesar 10 juta, PPh keluaran di sebelah debit sebesar 1 juta, dan piutang dagang PT Krakatau di sebelah kredit sebesar 11 juta. Yang kedua ada piutang dagang sebesar 198 juta di sebelah debit, dan di sebelah kreditnya ada penjualan sebesar 180 juta serta PPh keluaran pada PT Usaha Lancar sebesar 18 juta. Transaksi yang ketiga yaitu ada kas pada sebelah debit sebesar 1.500.000 dan piutang di sebelah kredit sebesar 1.500.000. Yang keempat ada transaksi penjualan sebesar 20 juta di sebelah debit dan PPN keluaran 2 juta di sebelah debit serta piutang usaha untuk PT Sejahtera sebesar 22 juta di sebelah kredit. Yang kelima ada piutang usaha PT Zebra sebesar 15 juta rupiah dan piutang usaha untuk PT Lestari di sebelah kredit sebesar 15 juta rupiah. Transaksi yang keenam ada kas sebesar 400.000 di sebelah debit dan piutang untuk PT Zaira sebesar 400.000 di sebelah kredit. Transaksi yang ketujuh ada piutang tak tertagih senilai 11 juta di sebelah debit dan piutang usaha untuk PT Orientasi 11 juta di sebelah kredit. Yang selanjutnya, transaksi ke-8 ada utang usaha untuk PT Berkat senilai Rp990.000 di sebelah debit dan ada ban senilai Rp990.000 di sebelah kredit. Transaksi ke-9 ada persediaan bahan baku senilai Rp8 juta, PPN masukan senilai Rp800.000 di sebelah debit dan utang usaha untuk PT Delta sebesar Rp8.800.000 di kredit. Yang transaksi selanjutnya beban lain-lain sebesar 11 juta pada sisi debit dan perolehan beban peralatan carton box sebesar 11 juta pada sisi kredit. Selanjutnya, transaksi ke-11 ada beban lain-lain di sebelah debit sebesar Rp1.350.000 serta di sebelah kredit ada persediaan bahan baku sebesar Rp1.350.000. Untuk transaksi ke-12 ada tenaga kerja langsung sebesar 15 juta di sisi debit serta beban yang masih harus dibayar di sisi kredit sebesar 15 juta. Kemudian persediaan barang diproses senilai 15 juta di sisi debit serta tenaga kerja langsung 15 juta di sisi kredit. Pada tanggal 12 ini terjadi 2 kali transaksi. Kemudian tanggal 13 ada beban promosi sebesar Rp15.910.000 pada sisi debit serta persediaan barang jadi di sisi kredit sebesar Rp15.910.000. Yang ke-14 ada rugi nilai investasi sebesar Rp500.000 dan
investasi perusahaan pada sesi kredit sebesar 500.000. Yang ke-15 ada transaksi Bank Lopo senilai 3.750.000 pada sesi debit dan piutang usaha sebesar 3.750.000 rupiah pada sesi kredit. Kemudian ada biaya administrasi bank sebesar 18.000 pada sesi debit, bank bunga cek giro sebesar 5.000 pada sesi debit, Bank Lopo 52.226 rupiah pada sesi debit, serta pendapatan lain-lain sebesar 75.226 pada sisi kredit. Selanjutnya ada transaksi nomor 17, ada piutang usaha sebesar 3.350.000 rupiah di sebelah debit dan Bank Lopo sebesar 3.350.000 rupiah pada sesi kredit. Transaksi ke-18 yaitu ada utang usaha sebesar 990.000 di sisi debit dan Bank CAB senilai 990.000 pada sesi kredit. Transaksi ke-19 ada Bank CAB sebesar 10.600.000 rupiah di sisi debit dan piutang usaha sebesar 10.600.000 rupiah di sisi kredit. Transaksi ke-20 ada piutang usaha di sebelah debit sebesar 2.200.000 rupiah serta di sisi kreditnya yaitu Bank CAB sebesar 2.200.000 rupiah. Transaksi ke-21 yaitu biaya administrasi bank sebesar 25.000 rupiah di sisi debit, Bank CAB 131.500 di sisi debit serta pendapatan lain-lain sebesar 156.500 di sisi kredit. Transaksi ke-22 yaitu ada kas 10 juta. Kemudian ada piutang usaha PT Merdeka sebesar 10 juta di sisi kredit. Kemudian ada kas 1.500.000 di sisi debit. Piutang usaha PT Wahana di sisi kredit sebesar 1.500.000. Kas 400.000 rupiah. Piutang usaha PT Zaira 400.000 rupiah di sisi kredit. Sekedar informasi bahwa transaksi nomor 22 juga memiliki 3 kali transaksi. Kemudian kita lanjut pada transaksi nomor 23 yaitu ada piutang lain-lain sebesar 200.000 rupiah di sisi debit serta beban yang masih harus dibayar sebesar 200.000 rupiah di sisi kredit. Yang ke-24 yaitu ada beban sewa sebesar 6.666.667 rupiah di sisi debit, sementara di sisi kreditnya ada sewa dibayar di muka senilai 6.666.667 rupiah. Transaksi nomor 25 ada beban asuransi sebesar 19.300.000 rupiah di sisi debit dan asuransi dibayar di muka pada sisi kredit sebesar 19.300.000 rupiah. Transaksi nomor 26 ada piutang dividen sebesar 2 juta rupiah dan pendapatan dividen sebesar 2 juta rupiah di sisi kredit. Pada transaksi nomor 27 ada investasi pada PT Pialet sebesar 30 juta di sisi debit dan pendapatan dividen sebesar 30 juta di sisi kredit. Transaksi nomor 28 ada piutang dividen sebesar 4.800.000 di sisi debit dan investasi PT Pialet sebesar 4.800.000 di sisi kredit. Transaksi nomor 29 ada bangunan sebesar 30 juta rupiah di sisi debit dan utang PPN di sisi kredit sebesar 30 juta rupiah. Transaksi ke-30 yaitu ada kendaraan bermotor sebesar 59.371.000. Kemudian ada akumulasi penyusutan kendaraan bermotor 16 juta. Kemudian ada rugi pertukaran aset tetap sebesar 4.629.000 di sebelah debit.
Untuk sisi kreditnya yaitu kendaraan bermotor senilai 80 juta. Transaksi ke-31 adalah aset tetap sewa kendaraan bermotor sebesar 132 juta 29.000 rupiah, utang sewa pembiayaan sebesar 27.981.000 rupiah di sisi debit, serta pada sisi kredit ada kendaraan bermotor senilai 160 juta rupiah. Transaksi ke-32 yaitu ada peralatan kantor sebesar 9.890.000 rupiah, serta pada sisi kreditnya ada beban lainnya sebesar 9.890.000 rupiah. Pada transaksi ke-33 ada akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 1.600.000 rupiah, laba atas penyusutan aset tetap sebesar 400.000 rupiah di sisi debit, serta di sisi kreditnya ada peralatan kantor senilai 2 juta rupiah. Transaksi ke-34 ada akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana sebesar 66.416.667 rupiah. Kemudian ada beban penyusutan mesin dan peralatan sebesar 20 juta rupiah. Akumulasi penyusutan kendaraan bermotor sebesar 160.181.600 rupiah, serta akumulasi penyusutan kendaraan bermotor serta akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 15.489.200 rupiah. Itu di sebelah debit. Untuk di sisi kreditnya ada beban penyusutan bangunan dan prasarana sebesar 66.416.667 rupiah. Beban penyusutan mesin dan peralatan sebesar 20 juta rupiah. Beban penyusutan kendaraan bermotor sebesar 160.181.600 rupiah, serta beban penyusutan peralatan kantor sebesar 15.489.200 rupiah. Transaksi selanjutnya yaitu transaksi nomor 35, yaitu ada beban penyusutan aset tetap kendaraan bermotor sebesar 22.5.167 rupiah di sisi debit. Lalu di sisi kreditnya ada akumulasi penyusutan aset tetap kendaraan bermotor sebesar 22.5.167 rupiah. Transaksi ke-36 ada utang PPh 21 sebesar 80. Yang transaksi ke-36 ada utang PPh pasal 21 sebesar 8.640.000 rupiah di sisi kredit, dan di sisi kreditnya ada beban gaji sebesar 8.640.000 rupiah. Transaksi ke-37 ada jasa profesional sebesar 400.000 rupiah, serta di sisi kreditnya ada utang PPh pasal 23 sebesar 400.000 rupiah. Yang ke-38 ada beban gaji senilai 19.877.000 rupiah, serta di sisi kreditnya ada beban lain-lain senilai 19.877.000 rupiah. Transaksi ke-39 ada jamuan dan representasi senilai 60 juta rupiah di sisi debit, serta perjalanan dinas dan akomodasi senilai 60 juta rupiah di sisi kredit. Transaksi ke-40 ada jamuan dan representasi sebesar 4.500.000 rupiah di sebelah debit, serta perlengkapan kantor 4.500.000 rupiah di sisi kredit. Transaksi 41 ada jamuan pendapatan dan representasi sebesar 20 juta rupiah di sisi debit, serta pendapatan lain-lain sebesar 20 juta rupiah di sisi kredit. Transaksi terakhir atau transaksi ke-42 ada kesejahteraan karyawan sebesar 100 juta rupiah di sisi debit, serta beban yang masih harus dibayar senilai 100 juta rupiah pada sisi kredit. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya pada halaman 133 indeks ARP 2.1, di mana pada tabel
ini disediakan untuk mengisi jumlah nilai atau jumlah angka untuk akun aset pada tahun 2018, sehingga kita akan mengetahui apakah ada kenaikan atau penurunan pada akun aset tersebut. Yang pertama ada aset lancar. Dalam aset lancar ada kas dan setara kas untuk per audit tahun 2017 senilai Rp697.695.350. Sedangkan per audit pada tahun 2018 senilai Rp47.490.324, di mana ada penurunan yang terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp20.205.026 atau setara dengan 30% untuk penurunannya. Yang kedua ada investasi jangka pendek pada hitungan per audit di tahun 2017 senilai Rp1.200.000.000, sedangkan pada tahun 2018 senilai Rp1.715.020.000, sehingga ada kenaikan yang terjadi sebesar Rp515.020.000 atau setara dengan 43%. Selanjutnya ada piutang usaha untuk 2017 sebesar Rp8.497.922.298, sedangkan untuk angka audit pada tahun 2018 sebesar Rp11.990.973.240, sehingga dapat kita lihat bahwa ada kenaikan sebesar Rp3.493.050.942 atau setara dengan 42% untuk kenaikan pada piutang usaha antara tahun 2017 dan tahun 2018. Selanjutnya ada piutang lain-lain pada 2017 sebesar 65 juta dan pada tahun 2018 sebesar 85 juta. Sehingga dapat kita lihat bahwa ada kenaikan sebesar 20 juta atau setara dengan 31%. Selanjutnya ada persediaan. Untuk hitungan per audit pada tahun 2017 terdapat Rp1.808.167.030. Kemudian untuk perhitungan per audit pada tahun 2018 ada sekitar Rp8.426.338.700, sehingga pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp918.371.670 atau setara dengan 51%. Selanjutnya ada beban dibayar di muka pada tahun 2017 sebesar Rp40 juta, sedangkan pada tahun 2018 sekitar Rp80 juta, sehingga ada kenaikan yang terjadi senilai Rp40 juta atau setara dengan 100%. Yang selanjutnya ada total aset lancar diperoleh pada tahun 2017 sebesar Rp11.678.784.678, sedangkan untuk total aset lancar pada tahun 2018 sebesar Rp16.645.002.264, sehingga ada kenaikan sebesar Rp4.966.217.586. Selanjutnya ada investasi pada entitas asosiasi
pada tahun 2017 tidak ada, dan pada tahun 2018 sebesar 1.422.500.000 rupiah, sehingga ada kenaikan sebesar 422.500.000 rupiah. Mari kita masuk kepada aset tetap, di mana harga perolehan pada tahun 2017 sebesar 4.403.670.000 rupiah, sedangkan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 2.506.119.000 rupiah, sehingga total harga perolehan pada tahun 2018 yaitu 6.909.789 rupiah, atau setara dengan 57%. Nah, selanjutnya ada akumulasi penyusutan. Pada tahun 2017 ada sekitar 472.468.000, sedangkan pada tahun 2018 ada sekitar 1.036.659.800 rupiah, sehingganya terjadi kenaikan sebesar 264.191.800 rupiah, atau setara dengan 120%. Kemudian ada nilai buku. Pada tahun 2017 terdapat 3.931.202.000 rupiah, sedangkan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 50% dengan jumlah kenaikan yaitu 1.941.927.200 rupiah, sehingga nilai buku pada tahun 2018 sebesar 5.873.129.000. Nah, untuk aset lainnya pada tahun 2017 ada sebesar 386.573.000 rupiah, sedangkan pada tahun 2018 ada 6.759.500, sehingganya ada penurunan yang terjadi sebesar 98%, dengan total penurunan yaitu 379.813.500 rupiah. Untuk total keseluruhan aset pada tahun 2017 yaitu 15.990. Untuk total aset pada tahun 2017 ada 15.999.559.678. Sedangkan pada tahun 2018 sebesar 22.917.390. Sedangkan pada tahun 2018 ada 22.919.390.964 rupiah, sehingga terjadi kenaikan pada tahun 2018 sebesar 44%, atau setara dengan 6.950.831.286. Pembahasan selanjutnya pada halaman 134, indeks ARP 2.2. Nah, pada indeks ini sama halnya seperti kita mengisi pada indeks ARP 2.1 tadi, yang dimana kita melihat kembali pada modul 1 halaman 7 untuk akun kewajiban dan ekuitas. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama itu ada kewajiban jangka pendek
Untuk pinjaman bank dan cerukan pada tahun 2017 senilai 200 juta rupiah dan 2018 juga 200 juta rupiah, sehingga tidak terjadi yang namanya kenaikan maupun penurunan pada pinjaman dan cerukan pada tahun 2017 maupun 2018. Yang selanjutnya ada utang usaha pada tahun 2017 senilai 1.068.203.500 rupiah. Kemudian pada tahun 2018 ada 1.269.166.100 rupiah, sehingga ada kenaikan sebesar 19% atau setara dengan 200.912.600 rupiah. Selanjutnya ada utang lain-lain sebesar 29.185.800 untuk tahun 2017, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 191.193.058 rupiah. Sehingga ada kenaikan yang cukup besar jika kita melihatnya sebesar sehingga ada kenaikan yang terjadi sangat besar, setara dengan 556% atau dengan total kenaikan sebesar 162.007.200 rupiah. Yang selanjutnya ada utang pajak untuk tahun 2017 sebesar 133.753.747 rupiah. Sedangkan pada tahun 2018 ada sebesar 652.137.645. Sehingga ada kenaikan juga yang cukup besar di tahun 2018 sampai dengan 380% atau dengan total setara 518.383.898 rupiah kenaikan yang terjadi pada tahun 2018. Yang selanjutnya ada biaya yang masih harus dibayar. Pada tahun 2018 ada sebesar 5.787.490 rupiah. Nah, sedangkan pada tahun 2018 ada sebesar 162.080.980 rupiah dengan nilai kenaikan sebesar 156.301.490 rupiah, atau kalau dipresentasikan menjadi 2,701%. Sehingganya di tahun 2018 ini mengalami kenaikan sampai dengan 2000%. Selanjutnya ada utang bank, di mana pada tahun 2017 terdapat 833.301.163 rupiah. Sedangkan pada tahun 2018 ada senilai 1.299.430. Sedangkan pada tahun 2018 ada sekitar 1.299.430.759 rupiah. Untuk selisih kenaikannya ada sebesar 466.134.596, atau kalau dipresentasikan menjadi 56% dari tahun 2017. Kemudian ada utang sewa pembiayaan pada tahun 2017
senilai Rp30.720.000. Sedangkan pada tahun 2018 tidak ada. Sehingga pada tahun 2018 tidak mengalami kenaikan, tapi selisih pada tahun 2017 dan 2018 ada Rp30.720.000. Sehingga total penurunannya ada minus 100%, atau juga bisa tidak ditulis presentasinya ataupun 0. Kemudian total kewajiban jangka pendek pada tahun 2017 senilai Rp2.954.700. Sedangkan pada tahun 2018 ada sekitar Rp3.774.542 atau mengalami kenaikan sebesar 65% dengan total Rp1.473.200 atau dengan total Rp1.473.029.842. Baik, kita masuk kepada kewajiban jangka panjang. Yang pertama ada utang bank. Pada tahun 2017 senilai Rp8.252.064. Sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp10.357.444, sehingga terjadi kenaikan sebesar 24% atau setara dengan Rp1.940.004.800. Kemudian ada utang sewa pembiayaan. Pada tahun 2017 senilai Rp20.480.000. Pada tahun 2018 sebesar Rp103.130.000, sehingga ada kenaikan sebesar 403%. Sehingga total kewajiban jangka panjang untuk tahun 2017 senilai Rp8.232.644. Sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp10.291.444, sehingga terjadi kenaikan sebesar 25% atau setara dengan total Rp2.022.650.000. Baik, kita masuk pada ekuitas. Yang pertama ada modal saham. Just information bahwa harga per saham itu senilai Rp2.200.000. Nah, sedangkan hitungan berdasarkan audit tahun 2017 ada sebesar Rp2.220.000.000, dan juga pada tahun 2018 sebesar Rp2.220.000.000, sehingga tidak ada kenaikan atau penurunan pada modal saham baik di 2018 maupun di 2017. Yang selanjutnya ada saldo laba. Saldo laba untuk tahun 2017 sebesar Rp3.219.772.331. Sedangkan pada tahun 2018 ada sebesar Rp6.674.928.978 atau mengalami kenaikan sebesar 108% dengan total Rp3.455.152.000, sehingga ada kenaikan yang terjadi sebesar 108% atau setara dengan Rp3.455.152.644. Sehingga total ekuitas pada tahun 2017 sebesar Rp5.439.772.334. Sedangkan pada tahun 2018 ada sebesar Rp8.894.924. Sedangkan pada tahun 2018 total
ekuitas sebesar 8.894.924.978 rupiah, atau mengalami kenaikan sebesar 84% dengan total kenaikan 3.455.152.644 rupiah. Nah, total kewajiban dan ekuitasnya pada tahun 2017 senilai 15.996.559.678 rupiah. Sedangkan pada tahun 2018 sebesar 22.947.340.964 rupiah, atau mengalami kenaikan sebesar 44% dengan total kenaikan 6.950.031.286 rupiah. Baik, kita lanjut untuk penjelasan di halaman 135, indeks ARP 2.3. Pada halaman ini, kita akan memasukkan nilai dari penjualan, beban pokok penjualan, laba bruto, beban usaha, laba usaha, serta pendapatan maupun beban yang dapat menghasilkan laba neto. Untuk pengisiannya dapat kita tarik kembali. Kita melihat pada modul 1 halaman 8 pada indeks ARP 1.3. Nah, angka-angka itu yang kita masukkan lagi ke dalam tabel yang sudah tersedia pada halaman 135 ini. Yang pertama ada penjualan neto pada tahun 2017 sebesar 30.621.597.850 rupiah. Sedangkan pada tahun 2018 sebesar 42.506.834.000 rupiah, sehingga mengalami kenaikan sebesar 40% pada tahun 2018 dengan total kenaikan sebesar 11.995.256.156 rupiah. Yang selanjutnya ada beban pokok penjualan. Pada tahun 2017 terdapat beban pokok penjualan sebesar 24.431.468 rupiah. Sedangkan pada tahun 2018 sebesar 33.216.197.959 rupiah. Sehingga pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 30% atau dengan total kenaikan sebesar 8.332.666.491 rupiah. Selanjutnya ada laba bruto. Pada tahun 2017 laba bruto sebesar 5.038.066.382 rupiah. Sedangkan pada tahun 2018 mendapatkan laba bruto sebesar 9.390.636.041 rupiah. Pada tahun 2018 itu mengalami kenaikan sebesar 64% atau dengan total kenaikan sebesar 3.639.369.659 rupiah. Kemudian ada beban usaha. Beban usaha untuk tahun 2017 sebesar 1.858.952.040 rupiah. Sedangkan pada tahun 2018 beban usaha sebesar 2.631.694.255 rupiah. Nah, selanjutnya ada laba usaha. Laba usaha pada tahun 2017 itu sebesar 3.879.114.342 rupiah. Sedangkan pada tahun 2018 laba usahanya sebesar 6.739.941.786 rupiah.
pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 74% atau 2.867.877.444 rupiah. Kita masuk pada bagian pendapatan dan beban lain-lain. Yang pertama ada laba atau rugi aset tetap. Untuk tahun 2017 tidak ada. Kemudian pada tahun 2018 ada penurunan sebesar 2.500.000 rupiah. Nah, untuk laba atau rugi valuta asing pada tahun 2017 sebesar 105.300.600 rupiah, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 120.500.600 rupiah. Pada tahun 2018 terjadi kenaikan sebesar 15% atau selisih kenaikan antara tahun 2017 dan tahun 2018 adalah 15.200.060 rupiah. Untuk pendapatan bunga pada tahun 2017 sebesar 8.654.500 rupiah, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 9.696.705 rupiah. Nah, pada tahun 2018 juga mengalami kenaikan sebesar 13% atau setara dengan 1.042.262 rupiah. Selanjutnya ada beban bunga pada tahun 2017 sebesar 1.886.400.000 rupiah. Sedangkan pada tahun 2018 beban bunga yaitu sebesar 2.101.607.415 rupiah. Pada tahun 2018 juga mengalami kenaikan sebesar 12% atau setara dengan 215.207.415 rupiah. Untuk beban lain-lain pada tahun 2017 senilai 1.983.046.100 rupiah. Sedangkan pada tahun 2018 sebesar 2.209.911.256 rupiah. Maka terjadilah kenaikan pada tahun 2018 sebesar 12% atau setara dengan 226.865.156 rupiah untuk beban lain-lain. Selanjutnya adalah laba sebelum pajak pada tahun 2017 senilai 1.896.068.242 rupiah, sedangkan pada tahun 2018 laba sebelum pajaknya yaitu 4.530.030.536 rupiah, sehingga terjadi kenaikan pada tahun 2018 sebesar 139.000 atau setara dengan 2.633.962.126 rupiah untuk selisih antara tahun 2017 dan 2018 pada laba sebelum pajak. Kemudian ada beban pajak penghasilan. Pada tahun 2017, beban pajak penghasilan itu sebesar 437.336.772 rupiah. Sedangkan pada tahun 2018 terjadi kenaikan sebesar 146%. Sehingga pada tahun 2018 beban pajak penghasilan menjadi 1.079.877.092 rupiah. Sehingga selisih antara tahun 2017 dan 2018 pada beban pajak penghasilan sebesar 637.541.126 rupiah. Selanjutnya ada laba neto.
Laba neto adalah hasil perhitungan dari jumlah penjualan, beban pokok penjualan, laba bruto, beban usaha, laba usaha, serta pendapatan dan beban lain-lain. Nah, laba neto pada tahun 2017 ini sebesar 1.458.731.470 rupiah. Sedangkan pada tahun 2018 laba netonya sebesar 3.455.152.644 rupiah pada tahun 2000. Sehingganya dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tahun 2018 laba netonya mengalami kenaikan sebesar 132%, atau selisih kenaikannya sebesar 1.996.421.174 rupiah. Baik, kita masuk ke halaman berikutnya, yaitu halaman 136. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi pernyataan laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2018. Nah, pada halaman ini kita diminta untuk mengisi titik-titik yang sudah disediakan dengan tahun 2017 dan tahun 2018. Begitupun untuk halaman 137 juga pada bagian aset. Untuk piutang kita disuruh mengisi yang pertama itu semua piutang per tanggal 31 Desember 2017 dan 2018. Nah, kita hanya disuruh mengisi tahunnya saja, seperti itu. Begitupun pada halaman 138 juga sama, di bagian aset tetap kita disuruh mengisi bagian titik-titik dengan tahun 2017 dan 2018. Pada halaman 139 kita tidak mengisi apa-apa, dan halaman 140 itu kita mengisi nama dari Direktur Utama PT Sugus, yaitu Ibu Distri. Pada halaman 141 di sini ada surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan 31 Desember 2018 oleh PT Sugus. Nah, pada halaman 141 ini kita tidak usah apa-apakan, karena pada halaman 141 ini surat pernyataan yang memang ditetapkan dari PT Sugus, sehingga kita tidak lagi mengganggunya atau mengisi dengan hal-hal yang tidak perlu diisi, seperti itu. Jadi halaman 141 ini kita biarkan begini saja. Kita masuk pada halaman 142. Nah, di sini ada neraca. Nah, pada bagian neraca ini tentu saja yang di sebelah kanan adalah aset dan di sebelah kirinya adalah kewajiban dan ekuitas. Kita bahas satu-satu dari aset. Nah, yang pertama itu ada aset lancar. Aset lancar itu aset lancar itu yang pertama ada kas dan setara kas sebesar 47.496.324 pada tahun 2018. Pada tahun 2017-nya sebesar 69.695.350 rupiah. Kemudian ada aset lancar yang dibatasi penggunaannya sebesar 1.715.000.000 rupiah. Itu untuk tahun 2018. Nah, untuk tahun 2017-nya sebesar 1.200.000 rupiah. Kemudian ada
Investasi saham tersedia untuk dijual pada tahun 2018 sebesar 11 juta. Pada tahun 2018 sebesar 11 miliar 996 juta 973.240 rupiah, dan pada tahun 2017-nya sebesar 8 miliar 497 juta 922.298 rupiah. Kemudian ada piutang usaha pihak ketiga pada tahun 2018 sebesar 85 juta rupiah, dan pada tahun 2017 sebesar 65 juta rupiah. Kemudian ada persediaan. Pada persediaan di tahun 2018 ada sebesar 2 miliar 726 juta 583.700 rupiah. Sedangkan pada tahun 2017 sebesar 1 miliar 808 juta 167.030 rupiah. Yang terakhir ada biaya dibayar di muka sebesar 80 juta rupiah untuk tahun 2018. Nah, untuk tahun 2017-nya sebesar 40 juta rupiah. Jumlah aset lancar pada tahun 2018 sebesar 16 miliar 645 juta 2.264 rupiah. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah aset lancarnya sebesar 11 miliar 678 juta 704.678 rupiah. Masuk pada aset tidak lancar, yang pertama ada investasi pada entitas asosiasi sebesar 422 juta 500.000 rupiah. Pada tahun 2017 tidak ada. Kemudian aset tetap neto pada tahun 2018 sebesar 5 miliar 873 juta 129.000. Pada tahun 2017 sebesar 3 miliar 931 juta 202.000. Aset tidak lancar lainnya sebesar 6 miliar 759 juta 500.000 rupiah untuk tahun 2018. Untuk tahun 2017-nya sebesar 386 juta 573.000 rupiah. Jumlah aset tidak lancar pada tahun 2018 sebesar 6 miliar 302 juta 388.700 rupiah. Pada tahun 2017 sebesar 4 miliar 317 juta 775.000 rupiah. Jumlah aset pada tahun 2018 sebesar 22 miliar 947 juta 390.964 rupiah. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah aset yang dimiliki adalah 15 miliar 995 juta 549.670 rupiah. Masuk ke sebelah kewajiban dan ekuitas. Yang pertama ada kewajiban jangka pendek, yaitu yang pertama ada utang cerukan pada tahun 2018 dan juga 2017 itu sama sebesar 200 juta rupiah. Untuk utang usaha pihak ketiga sebesar 1 miliar 269 juta 116.000 rupiah. Untuk di tahun 2018, untuk tahun 2017-nya sebesar 1 miliar 68 juta 203.500 rupiah. Nah, utang lain-lainnya pada tahun 2018 sebesar 191 juta 193.058 rupiah. Pada tahun 2017-nya sebesar 29 juta 185.800 rupiah. Utang pajak pada tahun 2018 sebesar 652 juta 137.645 rupiah. Sedangkan pada tahun 2017 utang pajak yang dimiliki sebesar 133 juta 304.163 rupiah.
Utang sewa pembiayaan pada tahun 2018 sebesar 162.688.956 rupiah. Pada tahun 2017 sebesar 5.787.495 rupiah. Utang sewa pembiayaan utang bank jangka panjang jatuh tempo 1 tahun pada 2018 tidak ada, dan pada 2017 sebesar 30.720.000 rupiah. Kewajiban jangka pendek lainnya pada tahun 2018 sebesar 1.299.438 kewajiban jangka pendek lainnya pada tahun 2018 sebesar 1.299.438.759 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 tidak memiliki kewajiban jangka pendek lainnya. Nah, jumlah kewajiban jangka pendek tahun 2018 sebesar 3.073.974.542 rupiah. Sedangkan pada tahun 2018 senilai 2.300.954.700 rupiah. Kita beralih ke kewajiban jangka panjang. Nah, utang bank jangka panjang pada tahun 2018 sebesar 16.357.444 rupiah. Sedangkan pada tahun 2017 sebesar 8.235.352.640 rupiah. Utang sewa pembiayaan pada tahun 2018 sebesar 103.134.000, sedangkan pada tahun 2017 sebesar 20.480.000. Untuk kewajiban imbalan pasca kerja tidak ada untuk di kedua tahun, di 2018 maupun 2017 itu tidak ada. Yang kemudian jumlah kewajiban jangka panjang pada tahun 2018 sebesar 16.291.444 rupiah, sedangkan pada tahun 2017 sebesar 8.255.823.644 rupiah. Kita masuk ke ekuitas. Nah, ekuitas ini terbagi ada 3, yaitu pertama modal saham. Pada ekuitas ini terbagi menjadi 2. Yang pertama modal saham. Pada tahun 2018 modal sahamnya yaitu 2.220.000.000 rupiah. Dan tahun 2017 juga sama sebesar 2.220.000.000 rupiah. Saldo labanya pada tahun 2018 sebesar 6.674.924.978 rupiah. Sedangkan pada tahun 2017 sebesar 3.219.772.334 rupiah. Jumlah ekuitas sebesar Jumlah ekuitas pada tahun 2018 sebesar 8.191.924.974 rupiah. Sedangkan pada tahun 2017 sebesar 5.432.374 rupiah. Jumlah kewajiban dan ekuitas pada tahun 2018 sebesar 22.947.390.964 rupiah. Sedangkan pada tahun 2017 sebesar 15.996.554.678 rupiah. Nah, dari rangkaian neraca yang sudah saya jelaskan tadi, untuk bagaimana cara mengisinya, kita dapat melihat angka-angka tersebut pada modul 1
halaman 12 sampai 13. Di situ sudah ada neraca. Jadi di modul 9 ini adalah pengulangan dari modul 1 halaman 12 dan 13. Selanjutnya kita masuk pada halaman 143, yang mana di sini adalah laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017. Yang pertama itu ada pendapatan usaha neto pada tahun 2018 sebesar 42.589.834.000. Sedangkan pada tahun 2017 sebesar 30.621.591.550 rupiah. Beban pokok usaha pada tahun 2018 sebesar 33.216.197.959 rupiah. Pada tahun 2017 sebesar 24.883.531.400 rupiah. Laba bruto untuk di tahun 2018 sebesar 9.307.636.041 rupiah. Sedangkan di tahun 2017 sebesar 5.738.066.382 rupiah. Nah, termasuk pada beban usaha yang pertama, di sini ada beban usaha pada tahun 2018 sebesar 2.634.215 rupiah. Sedangkan pada tahun 2017 sebesar 1.858.932.040 rupiah. Laba usaha untuk tahun 2018 sebesar 6.739.941.786 rupiah. Sedangkan pada tahun 2017 sebesar 3.479.144.342 rupiah. Masuk pada pendapatan atau beban lain-lain. Untuk kerugian atau keuntungan selisih kurs pada tahun 2018 maupun 2017 tidak ada. Selanjutnya kerugian atau keuntungan aset tetap pada tahun 2018 sebesar Rp2.500.000, sedangkan pada tahun 2017 tidak ada. Pendapatan bunga pada tahun 2018 sebesar Rp9.696.762, sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp8.654.500. Beban bunga untuk tahun 2018 sebesar Rp2.101.607.415, sedangkan tahun 2017 sebesar Rp1.886.400.000. Lain-lain atau neto sebesar 2.209.911.250 rupiah untuk di tahun 2018 dan 1.983.046.100 rupiah untuk 2017. Nah, untuk laba sebelum pajak pada tahun 2018 sebesar 4.430.030.536 rupiah. Sedangkan pada tahun 2017 sebesar 1.896.068.242 rupiah. Beban pajak penghasilan pada tahun 2018 sebesar 1.077.897.892 rupiah. Sedangkan pada tahun 2017 sebesar 434.736.772 rupiah. Laba neto pada tahun 2018 sebesar 3.455.152.644. Sedangkan pada tahun 2017 sebesar 1.458.731.470 rupiah. Nah, dari rangkaian
laporan laba rugi yang sudah saya jelaskan ini, kita mengambil angka-angkanya untuk mengisi tahun 2018 dan juga tahun 2017 ini dapat dilihat pada modul 1 halaman 14. Nah, di situ sudah ada laporan laba rugi dari tahun 2017 dan 2018, sehingganya kita tinggal menyalin saja data tersebut ke laporan laba rugi yang ada di modul 9 pada penyelesaian audit ini. Nah, kita masuk ke halamannya, yaitu halaman 144, di mana di sini ada laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 oleh PT Sugus. Nah, di sini saldo 31 Desember 2016-nya ada, yang pertama itu ada modal saham sebesar 2.220 juta rupiah. Saldo labanya sebesar 1.685.645.315 rupiah. Kemudian ada penambahan pada saldo laba di tahun 2016 sebesar 509.155.104 rupiah, sehingga saldo pada tahun 2016 sebesar 2.192.800.409 rupiah. Nah, untuk modal saham pada tahun 2017 dan 2018 juga sama seperti tahun 2016 sebesar 2.220 juta rupiah. Yang berbeda itu di bagian saldo laba. Pada tahun 2017 saldo labanya sebesar 3.219.772.334 rupiah, sedangkan pada tahun 2018 saldo labanya sebesar 6.674.924.978. Nah, pada halaman ini kita mengambil data tersebut, modal saham, saldo laba dari pengerjaan sebelumnya, yaitu dari laporan laba rugi maupun dari neraca. Nah, selanjutnya kita masuk pada halaman 145, yaitu ada laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Nah, data di halaman 145 ini kita mengambil dari hasil pengerjaan kita sebelumnya dari modul 1 maupun modul 8. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Yang pertama, penerimaan kas dari pelanggan sebesar 39.094.203.658 rupiah pada tahun 2018. Nah, pada tahun 2017-nya mengalami penurunan sebesar 1.878.556.688 rupiah. Selanjutnya, pembayaran kas kepada yang pertama pemasok pada tahun 2018 sebesar 32.498.738.889 rupiah. Untuk 2017 sebesar 1.317.611.470 rupiah. Nah, arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2018 sebesar 71.539.021.942 rupiah, sedangkan pada tahun 2017 sebesar 2.488.454.782 rupiah. Kemudian ada arus kas dari aktivitas investasi. Yang pertama itu pembayaran untuk pembelian aset tetap sebesar 2.506.119
rupiah. Untuk tahun 2017 sebesar 2.670.670.000 rupiah. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang pertama, pembayaran kembali sebesar 1.940.004.000 rupiah untuk di tahun 2018. Nah, untuk di tahun 2017-nya sebesar 200 juta. Pada pinjaman bank di tahun 2018 sebesar 82.654.000, sedangkan di tahun 2017 sebesar 19.240.054 rupiah. Penerimaan dari penerbitan saham di tahun 2018 sebesar 2.222.622.850 rupiah, sedangkan di tahun 2017 sebesar 219.240.054 rupiah. Arus kas neto yang digunakan atau diperoleh untuk aktivitas pendanaan sebesar 76.121.799.747 rupiah untuk tahun 2018, sedangkan di tahun 2017 5.378.334.836 rupiah. Nah, penurunan atau kenaikan neto kas dan setara kas pada tahun 2018 sebesar 67.695.350 rupiah, sedangkan pada tahun 2017 sebesar 76.673.000 rupiah. Kas dan setara kas pada awal tahun 2018 sebesar 76.495.097 rupiah, sedangkan pada tahun 2017 sebesar 5.455.037.836 rupiah. Transaksi non kas pada tahun 2018 dan 2017 tidak ada. Kemudian perolehan tetap melalui sewa pembiayaan pada tahun 2018 sebesar 76.189.495.097 rupiah. Kan pada tahun 2017 sebesar 5.455.037.836 rupiah. Nah, selanjutnya kita masuk pada halaman 146. Di mana di sini ada catatan atas laporan keuangan periode 31 Desember 2018 dan 2017. Nah, perlu kalian ketahui bahwa pada halaman 146 sampai 150 ini tidak ada yang harus diisi karena ini merupakan calc atau catatan atas laporan keuangan, sehingga di sini tidak ada yang diisi. Seperti itu. Dari halaman 146 sampai 150 tidak ada yang diisi. Nah, yang kita isi itu pada halaman 150 itu di bagian 3 informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan. Yang pertama ada kas dan setara kas. Nah, pada kas dan setara kas ini terdapat kas besar, kas kecil, Bank CAB dan Bank Lopo itu dapat dilihat pada modul 4 halaman 84 sampai 87. Kas besar pada tahun 2018-nya sebesar 4.900.000, sedangkan pada tahun 2017-nya sebesar 8 juta. Untuk kas kecil pada tahun 2018 dan juga 2017 itu sama, senilai 2 juta rupiah. Nah, Bank CAB pada tahun 2018 sebesar 13.391.410 rupiah, sedangkan pada tahun 2017 sebesar 57 juta. Untuk Bank Lopo sendiri pada tahun 2018 sebesar 37.092.640 rupiah, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 695.350.000 rupiah. Untuk jumlahnya
pada tahun 2018 sebesar Rp67.384.050, sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp67.645.350. Yang kedua ada aset lancar yang dibatasi penggunaannya. Untuk aset lancar yang dibatasi penggunaannya ada PT Bank CAB Jakarta pada tahun 2018 sebesar Rp1.450.000.000, sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp1.000.000.000. Nah, untuk pengisian angka ini dapat kita lihat pada halaman 92. Modul 4 untuk deposito berjangka. Nah, selanjutnya ada investasi pada saham. Saham yang diperdagangkan yaitu PT Gudang Jakarta sebesar Rp167.500.000. Pada tahun 2017 tidak ada. Kemudian PT Garam PT Garam Jakarta pada tahun 2018 sebesar Rp102 juta. Pada tahun 2017 tidak ada. Jumlah saham yang diperdagangkan pada tahun 2018 sebesar Rp269.500.000, sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp200 juta. Kemudian kita lanjut pada halaman 152 tentang investasi pada entitas association. Pada Titipu tahun 2018 sebesar Rp2 juta dan pada PT Pinglet sebesar Rp30 juta, sehingga jumlahnya Rp32 juta. Datanya dapat kita lihat pada modul 6 halaman 106 di catatan pemeriksaan. Lanjut ke utang usaha. Yang utang usaha pada pihak ketiga pada tahun 2018 sebesar Rp1.276.926.100, sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp1.068.203.500. Nah, datanya kita ambil pada neraca modul 9 halaman 142 pada bagian kewajiban dan ekuitas. Yang ke-9 ada perpajakan. Nah, utang pajak itu sendiri terdiri dari PPh pasal 21 sebesar Rp63.250, PPh pasal 23 Rp400.000, PPh pasal 25 sebesar Rp624.627.892 untuk tahun 2018. Untuk tahun 2017-nya PPh utang pajak PPh pasal 25 sebesar Rp710.881.200. Nah, PPh utang pajak PPh pasal 29 pada tahun 2018 sebesar Rp17.806.593, sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp15 juta. Sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp15.894.624. Penjelasan untuk pajakan ini dapat dilihat pada modul 8 atas catatan pemeriksaan 126 dan 127. Kita masuk pada halaman 154 tentang beban pajak penghasilan. Pajak penghasilan final sebesar Rp1.847.892 pada tahun 2018, sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp437.336.000.
772. Lanjut untuk utang bank, yang pertama ada utang bank jangka pendek sebesar 1.249.438.759 di tahun 2018. Kemudian 833.304.163 rupiah di tahun 2017. Ini untuk PT Bank CAB Tbk. Nah, utang bank jangka panjang sebesar 10.357.444 rupiah di tahun 2018 dan 8.235.352.644 rupiah pada tahun 2017. Nah, jumlahnya sebesar 11.474.796.203 rupiah di tahun 2018 dan 4.060.656.507 rupiah untuk tahun 2019. Nah, lanjut di modal saham, yaitu ada rincian pemilikan saham tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut. PT SWAT memiliki jumlah saham sebesar 500 lembar, presentasi kepemilikan 50. PT SWAT memiliki jumlah saham sebesar 500 lembar dengan presentasi kepemilikan sebesar 50% dengan nilai nominal 1.110.000.000 rupiah, karena satu lembar saham itu sebesar 2.200.000 rupiah seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Nah, PT Tape sebesar 450 lembar atau presentasi kepemilikannya sebesar 45% dengan total harga sebesar 999 juta rupiah. Nah, Ibu Melinda sebesar 50 lembar dengan jumlah presentasi kepemilikan sebesar 5% atau dengan nilai nominal 111 juta rupiah. Dengan jumlah saham sebesar 1000 lembar, presentasi kepemilikan 100% dan nilai nominal sebesar 2.220 juta rupiah. Nah, kita masuk pada halaman 150. Kita masuk pada halaman berikutnya, yaitu halaman 156 pada bagian beban usaha. Yang pertama ada gaji sebesar 1.052.311.000 untuk tahun 2018. Kemudian untuk tahun 2017 sebesar 990.946.540 rupiah. Selanjutnya ada kesejahteraan karyawan pada tahun 2018 sebesar 454.351.000 rupiah. Sedangkan pada tahun 2017 sebesar 254.500.000 rupiah. Untuk iklan sebesar 200.342.040 rupiah di tahun 2018. Sedangkan di tahun 2017 sebesar 123.572.920. Beban perjalanan sebesar 287.952.400 rupiah untuk tahun 2018, dan tahun 2017 sebesar 86.451.300 rupiah. Imbalan jasa konsultan pada tahun 2018 sebesar 20.400.000 rupiah, sedangkan pada tahun 2017 sebesar 20 juta rupiah. Premi asuransi untuk tahun 2018 sebesar 20 juta rupiah, sedangkan di tahun 2017 sebesar 5.552.000 rupiah. Representasi dan jamuan sebesar 126.465.000 rupiah, sedangkan pada tahun 2017 sebesar 15.600.000 rupiah. Sumbangan pada tahun 2018 sebesar 21.500.000 rupiah, sedangkan pada tahun 2017 sebesar 18.600.000 rupiah. Alat tulis dan biaya kantor sebesar 70.851.500 rupiah.
untuk tahun 2018, sedangkan tahun 2017 sebesar Rp62.515.000. Pos, telepon, dan komunikasi sebesar Rp32.500.600 pada tahun 2018, dan 2017 sebesar Rp20.350.000. Listrik dan air pada tahun 2018 sebesar Rp12.500.600, sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp10.500.000. Penyusutan untuk tahun 2018 sebesar Rp354.691.800, sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp2.500.000. Untuk piutang tertagih pada tahun 2017 dan 2018 tidak ada. Untuk sewa pada tahun 2018 sebesar 20 juta dan untuk tahun 2017 sebesar 40 juta. Beban bank pada tahun 2018 sebesar Rp545, sedangkan pada tahun 2017 sebesar 12.511.000 rupiah. Beban lain-lain pada tahun 2018 sebesar Rp168.587.770, sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp60.824.500. Jumlah pada tahun 2018 sebesar Rp2.454.255.255. Kemudian di tahun 2017 sebesar Rp1.854.952. Nah, untuk penjelasan pada beban usaha ini sudah terperinci di dalam modul 8. Termasuk pada halaman 157 yaitu laporan auditor independen, di mana kita juga mengisi titik-titik yang telah disediakan. Jadi kami telah mengaudit neraca laporan posisi keuangan PT Sugus pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2018. Nah, begitu pula yang pada menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar dalam kesemua hal yang material posisi keuangan PT Sugus pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2018. Nah, lanjut di halaman 158, sama juga untuk mengisi titik-titik yang telah disediakan, kami telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan PT Sugus untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan telah mengeluarkan laporan pemeriksaan tertanggal 12 Maret 2019. Nah, untuk halaman 157 dan 158 tadi hanya mengisi bagian titik-titiknya saja seperti yang saya sudah jelaskan barusan. Untuk halaman 159 sampai 162 itu tidak diisi karena memang sudah menjadi ketetapan dari PT Sugus itu sendiri. Baik, selanjutnya kita masuk pada modul 1 untuk pembahasan kerja neraca, kerja laba rugi, surat perikatan, dan rencana pemeriksaan. Pada modul 1 ini tugas kita tidak banyak, hanya saja mengisi bagian form untuk akun-akun tertentu. Langsung saja kita masuk yang pertama, kas dan setara kas. Pada tahun 2017 sebesar Rp67.695.350, sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp42.490.324. Nah, bagian debitnya sebesar Rp26.043.726, sedangkan sebelah kreditnya sebesar Rp60.540.000. Sehingga didapat saldo audit pada tahun 2018 sebesar Rp67.384.050. Selanjutnya ada piutang usaha. Pada tahun 2017 sebesar Rp8.491.925.298, sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp9.973.240. Bagian pernya di sebelah debit ada 213 juta, bahkan di bagian kredit ada
Rp5.900.000, sehingga didapat saldo per audit sebesar Rp12.213.073.240. Kemudian ada piutang lain-lain pada tahun 2017 sebesar Rp65 juta, sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp85 juta. Nah, ini sebelah kreditnya. Untuk piutang lain-lain itu tidak ada, kita di sebelah debitnya ada sebesar Rp15 juta, sehingga saldo per audit pada tahun 2018 sebesar Rp100 juta. Yang selanjutnya ada persediaan pada tahun 2017 sebesar Rp4.868.167.030, sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp2.766.538.000. Per sebelah debitnya sebesar Rp22 juta dan per sebelah kreditnya sebesar Rp28.260.000, sehingga dapat saldo per audit pada tahun 2018 sebesar Rp2.721.258.300. Itu didapat dari hasil pekerjaan pada modul-modul yang sudah kita kerjakan. Selanjutnya kita masuk pada kewajiban yang di sini, yang diisikannya hanya satu transaksi, yaitu pada pinjaman bank dan perbankan. Pada tahun 2017 sebesar Rp200 juta dan pada klien Rp200 juta. Nah, dan untuk sebelah debit dapat dilihat pada halaman 61 modul 3 sebesar Rp990.000, sedangkan pada sebelah kredit terdapat pada halaman 55 modul 3 sebesar Rp8.800.000, sehingga didapat saldo audit sebesar Rp1.226.926.100 pada 2018. Nah, untuk pernya ini pada halaman 61 dan halaman 55 ini dapat dilihat pada catatan pemeriksaan. Nah, untuk selanjutnya pada halaman 41 untuk penjualan neto. Pada tahun 2017 sebesar Rp30.690.597.850, sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp42.586.934.000. Nah, per di sebelah debitnya sebesar Rp30 juta dan per di sebelah kreditnya sebesar Rp180 juta, sehingga didapat saldo per audit pada tahun 2018 sebesar Rp42.735.834. Sedangkan lanjut beban pokok penjualan pada tahun 2017 sebesar Rp24.838.530.460, sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp33.216.997.989. Per sebelah debitnya sebesar Rp50.350.000, sedangkan kreditnya sebesar Rp42.260.000, sehingga dapat saldo audit sebesar Rp33.223.287.959.